Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar masih tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap semangat untuk terus belajar, belajar dan belajar. Di video kali ini, Bang Dul akan kembali berbagi tips dan beberapa cara dalam memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen-komen positif, request tutorial juga bisa, dan jangan lupa tinggalkan like, kemudian share kepada teman-teman yang membutuhkan video tutorial yang ada di channel ini. Semoga komen, like, dan share dari teman-teman membuat saya terus semangat untuk berbagi video yang bermanfaat di channel ini. Oke, langsung saja kita menuju video tutorialnya. Pertama, kita buka dulu Microsoft Excel. Di sini saya pakai Microsoft Excel 2010. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah sebuah file Excel yang kita digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Dalam hal ini saya akan membuat pemanfaatan rumus VLOOKUP. Jadi ada sebuah rumus di Microsoft Excel, yaitu rumus VLOOKUP. Teman-teman bisa simak video ini sampai habis, jangan di skip biar jelas. Jadi di sini ada lookup nih, adalah high lookup, VLOOKUP, VLOOKUP itu adalah vertikal ya. Ada horizontal look. Nanti satu persatu saya akan buatkan video tutorialnya. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan VLOOKUP. Misalkan dalam kasus ini saya akan membuat sebuah nota penjualan. Misalkan kita buat dulu, misalkan ini stok barang, kita buat kode dan stok barang gitu. Misalkan stok barang, di sini kita ada kode, kemudian nama barang, kemudian di sini ada harga satuan. Nah, misalkan untuk database barang kita punya daftar seperti ini. Kemudian nanti pada saat terjadi proses penjualan, jadi misalkan di sini adalah kwitansi ya, misalkan itu ada beberapa kolom, ada kode, nama barang, kemudian jumlah, harga satuan, total, misalkan begini. Jadi ini saya buatkan tabel dulu. Ini juga kurang lebih saya seperti ini. Nanti untuk pemanfaatan pada real life, pada kenyataannya teman-teman bisa atur sedemikian juga sehingga tampilannya jadi lebih menarik. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi kita punya stok barang, ada kode, nama barang, dan harga satuan. Jadi masing-masing barang memiliki kode dan harga satuannya. Kemudian pada saat transaksi nanti kita tinggal memasukkan kode barang dan juga jumlah. Jadi kode barang itu nanti akan muncul nama barangnya apa, harga satuannya berapa. Jadi nanti dengan dikalikan jumlah akan muncul total begitu. Nah, jadi misalkan di sini kita isi aja kodenya, misalkan A01, A02, B03, B07, dan lain seterusnya. Kode-kodenya bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. C01, C02, B06, A05,
kemudian B07 misalkan, sudah ada B07, B02 misalkan begitu. Nah, kemudian ada nama barang di sini misalkan itu untuk pensil. Ini buku tulis, buku gambar. Jadi misalkan yang B ini buku apalagi ya, penggaris misalkan begini. Kemudian di sini penghapus, ballpoint, ini ada selotip misalkan begitu. Kemudian ada apa lagi ya, plastik misalkan, sampul kertas. Nah, ini maksudnya sampul plastik, Nah, jadi ada nama barang ini, kemudian harga satuannya misalkan ini 2000, kita format ini menjadi rupiah, penting rupiah. Nah, 2000. Yang ini buku tulis itu 3.500 misalkan, buku gambar 4.000, kemudian penggarisnya 6.000, penghapus 1.500 misalkan begitu. Ballpointnya kita buat ballpoint harga 7.500, selotip 2.000, sampul plastik 1.000, sampul kertas 500 misalkan begitu. Anggaplah harga barangnya begitu. Jadi ada kode barang, pensil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan memunculkan nama barang, kodenya berapa gitu, dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, jadi teman-teman tinggal ketikkan di sini dengan VLOOKUP. Nah, ini ada pilihan begitu teman-teman klikkan V, tinggal klik di sini. Nah, begitu di blok ini akan muncul panduan untuk menuliskan rumus. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini adalah acuan yang kita jadikan kunci untuk mengidentifikasi range-nya, untuk mengidentifikasi sumbernya. Jadi di sini yang jadikan lookup value karena kita mau menggunakan kode, berarti kode yang ada di sini nanti yang kita inputkan. Ini lookup value-nya ini, kemudian ini titik koma, tabel array. Tabel array ini adalah tabel sumber di mana kode ini berada. Jadi kode ini berada ada di sumbernya di mana? Dalam hal ini ada di tabel ini. Jadi kita langsung blok dari kolom dan dari sel pertama posisi nilainya yang ada dari kotak ini sampai ke kanan bawah. Nah, ini kita semua daftar yang termasuk dalam kode ini kita blok. Nah, tabel sumber ini kita jadikan tabel absolut. Artinya absolut itu nanti tidak ada, begitu rumus ini kita kopikan, dia tidak akan berubah sumbernya, posisi barisnya. Karena kalau rumus kita kopikan biasanya begitu rumus kita copy ke bawah, dia barisnya akan berubah menjadi baris yang di bawahnya. Begitu kalau rumus kita gantikan. Jadi ini diganti dengan cara teman-teman tambahkan nilai dolar di masing-masing depan garis dan nilainya. Jadi sebenarnya gini, tambahkan dolar, di sini juga dolar semua, di C sini juga dolar, ini juga dolar. Nah, menjadikan nilai absolut ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan tombol F4. Jadi untuk lebih mudahnya, begitu kita di blok ini gunakan tombol F4, nanti otomatis akan jadi absolut. Tapi kebetulan tombol F4 saya sedang tidak berfungsi, lagi error, jadi saya menggunakan cara manual seperti ini. Nah, kemudian setelah tabel array ini, kolom selanjutnya adalah kolom indeks. Jadi kolom yang mau kita masukkan di sini itu nilainya kolom keberapa yang di sini. Nah, kebetulan di sini kan yang mau kita masukkan adalah nama barang.
Jadi kita pilih di sini kolomnya barang ini adalah di kolom yang kedua karena kolom pertama adalah kode. Jadi ini kita isi dengan 2, kemudian titik koma. Yang selanjutnya adalah true or false. Teman-teman bisa memasukkan false atau bisa menuliskan nilai 0. Jadi bisa menggunakan false, bisa menggunakan 0 begini. Jadi maksudnya kalau nilainya true atau nilai 1 itu dia approximate match. Jadi dia kalau tidak ada nilai yang sama, kalau misalkan berupa angka, dia akan mencari nilai yang mendekati. Nah, kalau menggunakan false atau 0 itu dia akan mencari nilai yang sama begitu. Jadi saya gunakan 0 saja, kemudian kurung tutup baru di enter. Nah, ini rumusnya sudah selesai. Nah, kenapa ini tidak muncul? Ini tidak muncul karena kode belum kita isi. Jadi kita isi kode aja, misalkan A01. Maka nama otomatis akan muncul pensil gitu. Kemudian sekarang harga satuan kita isi juga. Nah, harga satuan sama. Rumusnya begini, sama dengan VLOOKUP. Kemudian acuannya ini adalah kode tetap, kemudian tabel array-nya adalah ini, kita jadikan absolut dulu, J6, kemudian J6 itu acuan ya, J6 itu kodenya tadi. Yang kita jadikan absolut adalah ini, tabel absolut sebagai sumber acuan dari nilai yang akan kita masukkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol F4. Kemudian di sini titik koma. Kolom yang kita masukkan di sini adalah kolom indeksnya yang ketiga karena harga satuan 3. Kemudian titik koma kita isi dengan 0 atau false, baru enter. Jadi di sini nilainya sudah 2000, kita blok aja dulu. Ini dengan nilai rupiah. Nah, kemudian yang total ini adalah jumlah, ini juga rupiah. Nanti kita pakai currency accounting. Ini nilainya adalah sama dengan jumlah dikali dengan harga satuan gitu. Nah, jumlahnya pensil berapa? 3 misalkan, maka otomatis muncul 6000. Di sini J02, maka otomatis nanti muncul rumusnya belum di copy. Nah, untuk mengopi rumus ini tinggal posisi kanan bawah ini, begitu tanda plus tebal seperti itu tinggal tarik ke bawah teman-teman. Nah, ini juga begitu, bisa di copy ke bawah, langsung rumus-rumusnya akan tercopy. Jadi kalau kita menggunakan nilai absolut, nilai di sini tidak akan berubah sumbernya. Kalau tidak diberi absolut, ini nanti akan berubah naik. Jadi dari rumus awal di sini A5, maka kalau turun ke sini akan menjadi A6 gitu. Seperti ini posisi J-nya. Posisi J6 begitu pindah ke bawah dia jadi J7. Itu kalau tidak diberi nilai absolut. Nah, itu fungsinya. Ya, di nota ini teman-teman tinggal memasukkan kode B06. Nah, selotip dia beli berapa? Beli 2. Oke. Kita ini isi 1. Maka otomatis akan terisi semua secara lebih mudah dan cepat. C01 hapus. Misalkan 5, kemudian B06, sudah ya B06, A02, buku tulis isinya 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman sudah selesai seperti ini, nanti di bawah tinggal memberikan total dari semua ini. Jadi misalkan sum dari atas ke bawah. Nah, enter. Selesai nanti. Nah,
itu rumus yang bisa teman-teman manfaatkan untuk VLOOKUP. Namun jika teman-teman mungkin sumber datanya banyak, jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan sheet yang berbeda. Jadi misalkan ini kita pindah stok barang ini, saya kopikan, saya pindah ke sheet kedua gitu misalkan. Nah, teman-teman tetap bisa hanya dengan mencari sumber rumusnya ini. Nah, begitu ini, nah sheet 2. Jadi otomatis karena tadi sudah terkunci dari sheet 2. Jadi ini kalau kita hapus, teman-teman tinggal saya hapus di sini rumusnya. Teman-teman tinggal menggunakan rumus VLOOKUP VLOOKUP kemudian tabel ini titik koma, tabel array-nya langsung kita klik sumbernya, sheet ke berapa, sheet 2. Nah, kemudian ini kita blok yang di sini. Baru setelah itu kita kasih ini nilai absolut. Nah, baru setelah itu kolom yang namanya adalah kolom kedua. Jadi prinsipnya sama, tetap sama seperti cara tadi, hanya menambahkan alamat sheetnya di sini. Jadi kalau sheetnya pakai nama misalkan kode barang, berarti di sini kode barang, tanda seru, kemudian alamat tabelnya ini tetap akan muncul nilai yang sama. Jadi tinggal pengalamatannya saja yang berbeda. Nah, mungkin sudah cukup jelas tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mungkin butuh bekerja lebih cepat dengan Microsoft Excel. Semoga video ini banyak membantu dan kita akan kembali bertemu dengan saya di tutorial-tutorial selanjutnya. Masih mungkin akan membahas video tentang Excel ataupun video-video tutorial lainnya, tergantung kalau mungkin ada request dari teman-teman. Silahkan tinggalkan komen positif dan jangan lupa untuk like dan share di channel saya ini untuk terus berkembang dan semangat berbagi. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.